Sore, adik-adik, kita bertemu lagi pada mata kuliah sistem bahan bakar motor bensin. Dengan mata kuliah ini diharapkan nanti adik-adik setelah mempelajarinya dapat memahami komponen-komponen utama pada sistem bahan bakar motor bensin dan dapat memahami atau menjelaskan prinsip kerja dari setiap komponen utama. Dan selanjutnya diharapkan juga nanti adik-adik dapat melakukan proses perawatan dan perbaikan atau menganalisa kerusakan serta menganalisa gejala-gejala yang terjadi pada kendaraan yang disebabkan oleh kerusakan dari komponen utama pada sistem bahan bakar. Di sini komponen utama pada sistem bahan bakar motor bensin nomor satu adalah tangki bahan bakar, pipa atau hose, kemudian ada filter bahan bakar, pompa bahan bakar, dan yang terakhir adalah karburator. Tangki bahan bakar di sini terdiri dari beberapa bagian. Satu, di sini ada saluran masuk, tempat masuknya bahan bakar, kemudian ada saluran udara, tempat keluarnya udara pada saat pengisian bahan bakar, kemudian ada separator, ini adalah menjaga dari gonjangan sehingga bahan bakar saat terjadi gonjangan atau gerakan putaran dari kendaraan tidak terlalu banyak gonjangan. Kemudian ada saluran kembali, ini kalau berlebih dari karburator kembali lagi ke tangki. Ada saluran yang menuju mesin utama, yaitu yang larinya nanti ada diisap oleh pompa. Kemudian ada fuel inlet tube, ini masuknya bahan bakar. Kemudian di sini ada saringan, kemudian ada drain plug yang digunakan untuk membersihkan tangki bahan bakar karena ada kandungan air. Ini ada saringan sekedar untuk menyaring kotoran-kotoran sehingga tidak ikut masuk ke saluran bahan bakar selanjutnya. Kemudian pipa dan hose. Pipa dan hose ini yang perlu adik-adik pahami adalah proses penyambungan. Diharapkan nanti tidak bocor atau harus rapat, karena ada tidak kerapatan sambungan di sini akan menyebabkan gangguan pada sistem bahan bakar, biasanya kendaraan akan ngandat, karena ada udara masuk saat diisap oleh pompa bahan bakar. Jadi di sistem saluran itu biasanya ada pipa dari baja dan ada hose yang dari karet hingga sambungan seperti ini biasanya perlu diklem sehingga untuk meyakinkan sambungan tersebut adalah rapat. Kemudian yang selanjutnya adalah filter bahan bakar. Filter bahan bakar adalah menyaring kotoran bahan bakar. Ini dilihat dari gambar yang adik bisa lihat, itu ada saluran masuk, kemudian ada saluran keluar. Ini sudah tertentu, jadi tidak boleh dibalik, ada tanda anak panah, sehingga bahan bakar masuk sudah tertentu dan keluarnya sudah tertentu. Masuknya dari tengah, keluarnya dari pinggir, sehingga saringan akan menyaring kotoran-kotoran bahan bakar sekalian mengendapkan kandungan air kalau ada di dalam bahan bakar. Kemudian pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar pada umumnya yang konvensional adalah sistem membran, Dilihat membrannya seperti ini. Kalau seperti gambar seperti ini pada posisi saat hisap atau intake. Sehingga pada saat menghisap itu pegas penekan ditarik atau ditekan oleh locker arm, locker arm ditekan oleh camshaft, jadi pada saat camshaft menekan itu tuas akan menarik pegas, menekan pegas sehingga membran turun ke bawah, bahan bakar masuk. Kemudian setelah
locker camshaftnya melepaskan tekanan di rock rarem, membran akan tertekan oleh pegas sehingga bahan bakar akan keluar di outletnya, dan itu akan berlangsung terus menerus hingga tekanan bahan bakar di saluran bahan bakar memenuhi tekanan tertentu maksimum, sehingga gerakan membran semakin lama akan semakin sedikit, sehingga bahan bakar yang keluar masuk juga sedikit, lama-lama akan diam sampai menunggu tekanan bahan bakar di atas menurun sehingga pegas turun kembali, ya. Kemudian yang paling kompleks di sini adalah karburator. Karburator itu banyak sekali saluran-saluran, ada komponen-komponen. Di sini ada kabel gas yang gunanya untuk membuka dan menutup saluran intake manifold, ya. Kemudian ada saluran idle yang digunakan, yang berfungsi sebagai saat putaran stasioner. Kemudian ada skrup penyetel saluran idle, sehingga di sini untuk mengatur bahan bakar dan udara, itu komposisinya saat idle saja. Ya, ini kemudian di sini ada jarum, ya, jarum penutup itu, sehingga menutup bahan bakar saat pelampung sudah di atas. Ada pelampung, ya, itu karburator. Jadi nanti lebih jelas akan kita bahas lebih detail khusus si kalkulator, sekalian prakteknya untuk penyetelan pelampung, penyetelan jarum, penyetelan idle, dan selanjutnya. Kemudian di dalam proses pembakaran, adik perlu tahu syarat-syarat proses pembakaran di sini. Jadi syarat proses terjadinya proses pembakaran utamanya ada 3 utamanya. Jadi bahan bakar, udara, dan panas. Sehingga salah satu syarat tersebut tidak ada, proses pembakaran tidak akan terjadi. Sehingga kalau di motor bensin itu untuk menghentikan proses pembakaran, panas dihentikan, ya, dengan arus listriknya dihentikan, ya, panas tidak ada. Yang ada bahan bakar dan udara, sehingga tidak terjadi pembakaran. Tetapi kalau pada proses di motor diesel, yang dihentikan adalah bahan bakar, sehingga tinggal udara dan panas, itu juga tidak akan menimbulkan proses pembakaran. 3 syarat itu cuma syarat pokok, ya. Kita belum membahas bagaimana proses pembakaran itu terjadi secara sempurna. Kalau ingin sempurna berarti ada 3 syarat lagi. Campuran bahan bakar dan udara harus homogen. Nah, homogen itu artinya rata, sehingga ada percampuran, proses pencampuran bahan bakar dan udara itu secara merata, sehingga di dalam saluran bahan bakar biasanya diperlukan aliran yang heterogen atau bukan laminar lagi, ya. Kemudian nomor 5 adalah komposisi sesuai. Jadi komposisi bahan bakar itu harus sesuai, karena sesuai dengan kebutuhan. Ada kalanya diperlukan komposisi yang lebih sedikit banyak bahan bakar, ada kalanya yang kurus atau lebih banyak udaranya. Kemudian waktu yang cukup. Nah, karena dalam proses pembakaran itu diperlukan waktu, ya. Jadi setiap proses itu perlu waktu. Itulah istilah kita adalah timing. Sehingga kalau waktunya nggak cukup, ada kalanya bahan bakar belum habis terbakar. Nah, itu akhirnya katup buang sudah membuka, sehingga terjadi pengeluaran. Nah, kita yang biasanya yang terjadi pemborosan, ya. Di sini adalah proses kerja pembakaran yang ada di engine, contohnya. Nah, ini. Jadi kalau di engine proses pembakarannya terjadi seperti ini, sehingga pada saat langkah akhir kompresi itu terjadi pembakaran. Di situ gambarkan agak merah, ya. Setelah biru itu penghisapan bahan bakar dan udara, kemudian setelah itu ada proses penekanan, terus ada percikan bunga api. Nah, itulah jadi proses pembakaran. Nah, ini yang biasa di engine, ya, itu.
yang akan kita pelajari seperti itu. Nanti kita lebih detail akan kita pelajari di proses pembakaran, karena proses pembakaran banyak dipelajari di motor bakar juga ya. Terus selanjutnya reaksi kimia pembakaran. Biasa. Ini pembakaran itu adalah campuran bahan bakar dengan oksigen. Ya, di sini ada 2C6H6 plus 15O2 menjadi 6H2O plus 12CO2. Sehingga proses pembakaran itu kalau sempurna sesuai dengan teori, hasilnya adalah H2O dan CO2, sehingga tidak betul-betul ramah lingkungan. Nah, itu. Dari nilai bahan bakar dan O2, sehingga kita akan bisa menghitung berat molekul C6H6 ini ada 156, kemudian O2 nya ada 15, O2 adalah 480, ini berasalnya dari O2 itu O nya 16, jadi O2 berarti 32 kali 15 adalah 480 ya. Kemudian berat molekul H2O itu 2 ditambah 16, 18 kali 6 adalah 108. Terus berat molekulnya CO2 itu adalah C itu 12 ditambah O nya 2, 16 kali 2 32, dikalikan 12 itu menghasilkan 528. Sehingga perbandingan O2 dan C6H6 adalah kandungan O2 dalam udara adalah sekitar 21%, maka diperoleh perbandingan yang ideal itu adalah 14,7. Istilahnya 14,7 kg udara dibanding 1 kg bahan bakar. Itu intinya ya, kalau ideal seperti ini intinya ya. Nanti lebih jelas. Kemudian pengaruh perbandingan bahan bakar terhadap power, ini adalah air fuel ratio, itu biasanya ini ya. Sehingga dalam kenyataan untuk memperoleh daya yang maksimal kita harus sedikit, kondisinya tidak ideal atau istilahnya lebih kaya dalam arti komposisi bahan bakarnya sedikit lebih banyak dari standar. Nah, dari sini sehingga dalam kenyataan kalau kita ingin memperoleh power engine yang sedikit lebih banyak, kita harus mengatur sedemikian rupa sehingga bahan bakarnya sedikit harus lebih banyak dari kondisi standar ya. Begitu juga kalau pas bahan bakarnya menurun, istilahnya kandungannya itu power akan turun. Ini gambaran di diagram pengaruh AFR terhadap power yang dihasilkan oleh engine. Kondisi real dari AFR, istilahnya air fuel ratio, pada prakteknya AFR disesuaikan dengan kondisi motor. Campuran sedikit kaya untuk menghasilkan daya motor tinggi pada beban penuh atau katup gas terbuka penuh. Kemudian campuran sedikit kurus untuk menghasilkan pemakaian bensin yang irit pada beban rendah. Misalkan pada saat kita jalan lurus atau sedikit menurun, nah, itu kalau kendaraan itu biasanya sudah diatur sendiri oleh mekanisme yang ada di sistem bahan bakar seperti itu. Kemudian sistem percepatan itu biasanya dengan menggunakan pompa torak. Nah, itu ini kelihatan ada ruang kerja, kemudian sehingga kalau pas kita mendahului itu berarti kita akan sedikit membuat proses pembakaran itu sedikit kaya, atau bahan bakarnya akan sedikit lebih banyak, sehingga kita lebih boros sedikit kalau kita sering-sering mendahului kendaraan. Itu istilahnya ini sistem percepatan biasanya digunakan untuk proses mendahului ya. Kemudian sistem penggaya ini digunakan pada saat kita jalan cepat sekali, sehingga throttle itu terbuka penuh, sehingga kalau nggak ada tambahan seperti ini kekurangan tenaga, sehingga dibuat sedikit lebih tambahan dari bahan bakar. Itu ini ada sistem penggaya. Jadi di sistem karburator itu ada seperti ini. Sekian, terima kasih dari paparan saya. Selamat sore.